Selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip belajar tuntas. Kalau tadi sudah disebutkan kriterianya, sekarang prinsipnya belajar tuntas itu apa? Yang pertama adalah siswa dapat menguasai sebagian besar bahan yang diajarkan. Jadi dengan adanya belajar tuntas ini, diharapkan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru yang sudah dirumuskan pada perencanaan pembelajaran itu bisa tercapai, bisa dicapai sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, guru menyusun metode pengajaran tuntas mulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus yang hendak dikuasai oleh siswa. Nah, ini seperti penjelasan pertama tadi. Ketiga, guru merinci bahan ajar menjadi satuan-satuan bahan ajaran yang kecil yang mendukung pencapaian sekelompok tujuan tersebut. Jadi, ketika sudah mencanangkan atau sudah merumuskan tujuan instruksional pembelajaran, nah itu dikembangkan menjadi bahan ajar yang nantinya akan dipelajari oleh siswa atau merupakan materi yang materi atau konsep yang akan dibentuk oleh siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, entah itu menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, problem based learning ataupun discovery learning. Yang penting pada akhirnya bahan ajar itu atau kesimpulan dari bahan ajar itu sudah mencakup dari hal-hal yang dipelajari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian disusun bahan ajar untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. Nah, jadi prinsip belajar tuntas yang utama adalah semua siswa memiliki kesamaan, yaitu bisa menuntaskan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, apabila siswa atau ada siswa yang tidak lulus atau nilainya di bawah KKM, itu perlu adanya perbaikan melalui remedi. Kemudian yang siswa-siswa sudah bisa melampaui ketentuan kriteria minimal pembelajaran itu, dia melakukan pengayaan. Nah, yang menjadi catatan, perbaikan ini sebelum guru melakukan perbaikan, sebaiknya guru itu membahas terlebih dahulu terkait dengan soal-soal apa saja yang siswa masih belum paham. Jadi sebelumnya guru harus menganalisis, oh untuk siswa A, dia kurang memahami pada soal nomor, misalkan nomor 5, nomor 7, dan nomor 10. Nah, pada perbaikan, sebelum perbaikan, siswa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan pendalaman materi yang terkait nomor 5, 7, dan 10 tadi. Nah, ketika melakukan perbaikan, diharapkan siswa sudah mampu untuk menjawab dengan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kalau untuk siswa yang sudah melebihi KKM, dia melakukan pengayaan di mana guru membuat soal-soal atau sejenis pengayaan yang soalnya itu berbeda dengan soal sebelumnya, tetapi masih memiliki tujuan pembelajaran yang hampir sama, namun kriterianya berbeda, dalam artian bisa bobotnya ditinggikan atau disamakan, tetapi dengan jenis soal yang berbeda. Kemudian prinsip yang kelima adalah sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa berupa saran atau berupa hasil analisis evaluasi siswa, sehingga dengan adanya hasil tersebut, analisis tersebut, guru bisa menjadikan refleksi atau perbaikan ke depan tentang hal-hal apa saja yang masih menjadi kendala dan hambatan-hambatan ketika proses pembelajaran dan hasilnya itu diketahui. Nah, itu perlu adanya peran umpan balik itu sebagai refleksi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien ke depannya.
Selanjutnya, prinsip tidak menggunakan acuan norma, tetapi menggunakan acuan patokan. Ya, jadi dalam menentukan siswa itu tuntas atau tidaknya dalam belajar, itu ada patokan tertentu. Nah, patokan tertentu itu nanti berupa KKM yang nilainya itu diperoleh melalui beberapa kriteria yang akan kita bahas setelah materi ini nanti. Kemudian prinsip yang terakhir adalah memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual. Nah, jadi meskipun semua siswa diharapkan atau bisa belajar tuntas, bisa menuntaskan materi secara keseluruhan, bisa mencapai semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tetapi guru juga harus memperhatikan bahwa setiap siswa itu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, dalam artian tidak sama, sehingga untuk menyamakan hasil yang sama-sama tuntas dalam menuntaskan tujuan pembelajaran, guru harus memiliki strategi tertentu untuk menyamakan semua kebutuhan siswa sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya adalah teknik dan langkah-langkah penyusunan KPM. Ya, yang pertama adalah guru dalam menetapkan KKM mata pelajaran seharusnya mempertimbangkan 3 faktor atau aspek kriteria, diantaranya ada kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Kemudian yang kedua, hasil penetapan KKM yang diberikan guru atau kelompok mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan standar guru dalam hal melakukan penilaian. Nah, jadi dalam penentuan KKM ini selain ditentukan oleh kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa, itu harus dirapatkan, harus didiskusikan, dimusyawarahkan secara forum dengan guru-guru satu sekolah dan juga kepala sekolah untuk mendapat penetapan dalam melakukan penilaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah KKM yang ditetapkan itu disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berarti stakeholder-nya dalam hal ini adalah siswa, orang tua, dinas pendidikan, maupun kepala sekolah. Itu juga perlu penting mengetahui tentang KKM yang ditetapkan, karena yang bertanggung jawab paling tinggi dalam lingkup sekolah adalah kepala sekolah. Kemudian teknik yang keempat adalah KKM itu dicantumkan dalam LHB, lembar hasil belajar, pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Jadi KKM dicantumkan dalam rapot ya biasanya, sehingga biasanya sebelum kolom nilai pengetahuan siswa itu ada KKM-nya berapa. Nah, KKM ini yang menjadi pembanding untuk melihat apakah nilai yang diperoleh siswa itu sudah melebihi batas minimal atau belum. Nah, tapi kebanyakan kalau sudah dilaporkan dalam bentuk raport, semua nilai siswa itu sudah melebihi KKM yang ditetapkan oleh guru. Tapi pada kenyataannya memang untuk mencapai KKM yang benar, maksudnya yang menggambarkan kemampuan siswa secara otentik, itu masih sangat susah atau masih sangat sulit, karena ya memang kemampuan siswa itu terkadang kurang sejalan dengan KKM yang ditentukan oleh guru. Kemungkinan KKM-nya itu menggunakan KKM sekolah, jadi bukan KKM atas prediksi guru, atas olahan guru sendiri, sehingga siswa keberatan dalam mencapai nilai KKM itu.